Baik, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami datang pada hari ini Tuhan untuk bersyukur atas nikmat dan atas berkat yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, apabila pada hari ini Tuhan kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dan Tuhan, mampukanlah kami, buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Doa ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam dan oleh Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman-teman semua, mari kita menaikkan doa syukur kita. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, atas segala kasih penyertaan, anugerah yang selalu Kau curahkan bagi umat-umat-Mu ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas napas kehidupan. Kami juga bersyukur kepadamu ya Bapa, atas segala penyertaan dan perlindungan yang Kau berikan kepada kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih sehingga pada saat ini juga kami boleh bersama bersekutu, melayani, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu. Jadikanlah kami hamba-Mu ini menjadi pribadi yang selalu bersyukur atas apapun yang boleh kami terima dan apapun yang kami miliki. Tuhan Bapa, inilah doa dan permohonan kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, kami berdoa. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
pemuda remaja yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bisa berkumpul lagi pada hari ini. Kita bisa ketemu walaupun virtual ya, tapi tidak mengurangi sukacita kita sama-sama. Saya di sini dan kawan-kawan remaja pemuda boleh menyaksikannya di layar handphonenya masing-masing, dan semoga apa yang kita lakukan ini boleh jadi berkat buat kita ya. Nah, kawan-kawan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita hari ini akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon tuntunan Roh Kudus dan kita mau undang Tuhan dalam hidup kita supaya apapun yang kita renungkan itu boleh punya dasar yang benar. Ya, yuk kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa baik dalam hidup kami. Segala kesempatan boleh Tuhan beri, sehingga kami remaja pemuda Tuhan boleh mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarkanlah hikmat dari Tuhan menolong kami untuk mengerti kehendak Tuhan, sehingga apapun yang kami renungkan boleh punya dasar yang benar dan tidak berakhir pada kesia-siaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Jangan malas buka Alkitab ya. Ayo ambil Alkitabnya di rumah dan kita buka sama-sama Yeremia pasal 29 ayat 11. Yeremia pasal 29 ayat 11. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, kaum muda yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, terima kasih banyak untuk kita semua yang boleh memberi diri, boleh memberikan waktu terbaik kita untuk cari Tuhan sama-sama pada hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi saya percaya ini kan akhir bulan ya, jadi ada banyak keadaan yang sebenarnya ketika dilihat di hari-hari biasanya wajar-wajar aja, tapi ketika sudah mengenai akhir bulan nampaknya semua akan jadi masalah ya karena akhir bulan. Tapi semoga hati kawan-kawan tetap damai, walaupun mungkin ada yang sedang putus cinta, ada yang sedang punya pergumulan dalam keluarganya, ada yang lagi kelahi mungkin sama si doi, sama si pacar, ada yang sedang bertengkar mungkin sama sahabatnya. Tetap damai ya, tetap sukacita ketika kita cari Tuhan. Apapun keadaan lingkungan, apapun keadaan kehidupan kita, yang penting hati tenang dulu. Nah, kawan-kawanku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, apa yang kalian pikirkan tentang rencana Tuhan dalam hidup kalian? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kita berbicara tentang rencana Tuhan? Tentu pasti kawan-kawan menjawab, rencana Tuhan pasti rencana yang terbaik. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama. Apa kira-kira yang penting sekarang ini yang kalian sedang pikirkan? Masa depan atau masa bodoh? Saya percaya kawan-kawan pasti sudah jawab di dalam hati masing-masing ya, menimbang-nimbang begitu ya. Persoalan kita hari ini adalah kita menjadi khawatir dengan masa depan. Nah, karena kita khawatir, kita akhirnya labil. Karena kita khawatir, kita akhirnya takut. Karena kita khawatir, kita akhirnya bimbang dengan kuasa Tuhan. Kira-kira aku punya masa depan gak sih? Kira-kira Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan gak sih untukku? Karena kok nampaknya hari-hari ini kok gak enak gitu ya, menjalani setiap berbagai macam hal aktivitas atau sedang memperjuangkan hal-hal yang kita harapkan, yang kita rindukan dalam hidup kita, kok nampaknya agak berat gitu ya jalannya. Padahal Tuhan bilang, aku menyediakan rancangan yang penuh dengan harapan untuk kamu. Nah, kawan-kawan yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya di usia kita hari ini, khawatir akan masa depan adalah hal yang tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Saya yakin kekhawatiran itu pasti ada dalam pikiran, dalam hati, dalam perasaan kawan-kawan, apalagi di masa-masa muda ketika kita melihat teman-teman yang lain sudah sukses, sudah bekerja, sudah punya tabungan, kita kok masih biasa-biasa aja, kayak nggak ada
perubahan dalam kehidupan kita. Nah, saya percaya itu terjadi dan dirasakan oleh kawan-kawan semua pada hari ini ya. Tetapi ingat kawan-kawanku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kita punya Tuhan yang kita pikiran manusia nggak akan pernah mampu menyelaminya. Ia punya rancangan, ia punya hal-hal yang bagi kita kadangkala terlihat mustahil, tapi ia membuatnya menjadi tidak mustahil. Nah, kawan-kawanku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kita, ketika kita tahu bahwa Tuhan senantiasa setia mengiringi langkah kita, tapi kadangkala saya percaya kita akan merasa lelah, kadangkala kita akan merasa takut, kadangkala kita akan merasa khawatir tentang berbagai macam hal yang bahkan belum terjadi dalam hidup kita. Padahal kita tahu kita sedang bersama dengan Tuhan. Kita tahu kita punya Allah yang luar biasa kuasanya. Tapi yang namanya manusia pasti punya rasa takut. Yang namanya manusia pasti ya tidak akan terlepas dari rasa khawatir itu. Dan yang namanya manusia, ketika yang ia perjuangkan tidak mendapatkan titik temu, ia akan mulai merasa lelah. Saya yakin kawan-kawan, kita semua pasti pernah merasakan itu dalam hidup kita. Ketika kita sudah berjuang dengan banyak hal, ketika kita sudah mengusahakan banyak hal, nampaknya tidak ada hasil apa-apa yang kita terima. Kita mulai protes kepada Tuhan. Kita mulai menganggap bahwa Tuhan melalaikan janjinya atas hidup kita. Padahal Tuhan bilang, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tapi kenapa jalannya tidak enak? Tapi kenapa banyak sekali lika-likunya, banyak sekali tantangannya? Hari ini saya mau belajar dan saya mau mengajak kawan-kawan juga belajar dari apa maksud Tuhan ketika ia mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Oke, jadi begini. Tuhan bilang melalui Nabi Yeremia dalam kitab Yeremia, kalau rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi ia tidak bilang kalau prosesnya akan selalu enak. Ketika ia mengatakan rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, tidak dengan prosesnya. Kita memang harus berlelah. Prosesnya memang harus diperjuangkan. Memperjuangkan hati doi saja kita perlu tenaga kan? Kita perlu upaya, apalagi memperjuangkan masa depan. Tidak ada yang instan kawan-kawan. Dan saya percaya kawan-kawan pun tahu, tidak ada sesuatu yang instan yang bisa kita dapatkan kalau kita hanya duduk diam dan menyesal, atau kita hanya duduk diam dan mengeluh kepada Tuhan. Semua memang harus diperjuangkan, semua memang harus diusahakan. Jadi kawan-kawanku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, memang tidak ada yang mudah ya dalam hidup ini. Tidak akan ada yang mudah dalam kehidupan ini. Masa depan bagi kita orang percaya, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, masa depan itu pasti indah. Tapi saya meyakini satu hal, seindah-indahnya masa depan tidak dengan prosesnya. Prosesnya pasti berat, prosesnya pasti penuh dengan lika-liku. Tapi ketika kawan-kawan tetap mencari Tuhan, kawan-kawan tetap hidup setia kepada Tuhan, kawan-kawan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kawan-kawan, saya begitu percaya apa yang tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan sediakan untuk masa depan kita. Jadi bagaimana mungkin kita khawatir berlebihan ketika kita punya Tuhan yang luar biasa menjanjikan masa depan yang penuh dengan harapan buat kita. Saya percaya bahwa masa depan tidak bisa diusahakan hanya dengan satu kali perjuangan. Satu kali lagi saya katakan bahwa masa depan tidak akan pernah bisa diperjuangkan hanya dengan satu kali perjuangan. Kita perlu berjuang dengan berkali-kali. Kita mungkin harus jatuh berkali-kali, kita mungkin harus berlelah berkali-kali. Tapi ingat kawan-kawan, selagi Tuhan bilang masa depanmu penuh dengan harapan, maka saat kamu jatuh, saat tidak ada harapan sepertinya yang diperlihatkan oleh dunia Tuhan,
tetap memberikan harapannya kepadamu. Tuhan tetap memberikan damai sejahteranya, sehingga ketika kita tetap merasa lelah, ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan tinggalkan untuk kita. Ada damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan beri di hati kita sekalipun keadaan tidak berubah. Nah, kawan-kawanku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, kadangkala Tuhan tidak tertarik dengan keadaanmu, yang berarti bahwa Tuhan tidak tertarik mengubah keadaanmu. Ia lebih tertarik terutama dan pertama adalah mengubah hatimu. Ketika Ia sudah ubahkan hatimu, maka apapun keadaan hidupmu, apapun goncangan, tantangan dalam hidupmu, kamu tetap damai sejahtera, kamu tetap punya kekuatan, kamu tetap mampu melihat Tuhan sebagai Allah yang baik, sehingga kita tidak akan menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Justru kita belajar dari kegagalan, justru kita belajar dari jatuh bangunnya hidup kita. Justru dengan itu kita menjadi orang-orang yang kuat. Tapi satu hal, kawan-kawanku, jangan lupa bahwa masa depanmu hari ini, masa depanmu di masa yang akan datang, ditentukan oleh apa pilihanmu hari ini. Itu berarti Tuhan memang punya andil, tapi kamu pun juga punya kewajiban untuk memperjuangkannya. Ketika kita tidak masa bodoh dengan hari ini, saya yakin kita akan punya masa depan. Tapi kalau kita masa bodoh hari ini, saya tidak yakin kita punya masa depan yang penuh dengan harapan di dalam Tuhan. Jadi kawan-kawanku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perjuanganmu hari ini, pada saat kamu tidak masa bodoh dengan keadaan hidupmu, dengan perjuanganmu, dengan berbagai macam hal yang terjadi dengan hidupmu, maka kamu akan punya masa depan. Asalkan hari ini kamu tidak masa bodoh. Jadi kawan-kawanku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua bergantung pada kita. Kalau hari ini kita masa bodoh, maka apa yang akan terjadi di masa depan? Kita masih bisa menebaknya, ya. Jadi akhirnya kawan-kawanku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan memang tidak memberikan kita gambaran bagaimana tentang hari esok, supaya hari ini kita pegang tangan Tuhan. Kalau hari esok Tuhan kasih tahu, kalau hari esoknya baik, kita akan buru-buru lari ke masa depan atau ke hari esok. Tapi kalau kita tahu hari esok itu adalah hari yang melelahkan, adalah hari yang membosankan, atau hari yang penuh dengan tantangan dan hambatan, kita akan buru-buru lari, kita akan jauh-jauh daripada hari esok. Kalau bisa kita menghindar, karena kita tahu justru ketika kita tidak dikasih tahu Tuhan bagaimana hari esok, Tuhan mau kita berpegang dengan Dia hari ini. Tuhan mau kita berpegang dan mengandalkan Dia hari ini, supaya di hari esok kita tetap bisa cari Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kawan-kawan sudah berjuang dengan maksimal. Saya percaya kawan-kawan sudah mengupayakan yang terbaik dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam berbagai macam hal. Tapi ketika kita belum melihat ada perubahan, berarti kita harus tetap setia dan percaya bahwa Tuhan sedang kerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Kalau masalah kita sebesar kapal, akan ada berkat sebesar lautan yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan khawatir akan masa depanmu, karena Tuhan mengatakan, aku menyediakan rancangan damai sejahtera untuk kita yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Jangan malu berdoa kepada Tuhan. Cari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari minta kepada Tuhan apa yang kita rindukan dan apa yang kita harapkan di dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Allah yang baik. Engkau tahu apa yang sedang kami gumulkan pada saat ini tentang masa depan, pendidikan, pekerjaan, pasangan hidup, atau berbagai macam hal yang sedang kami rancangkan. Engkau tahu Tuhan apa yang kami butuhkan, dan kami yakin bersama dengan Engkau kami punya masa depan yang penuh dengan harapan. Sekalipun hari ini kami belum melihat sesuatu berubah di dalam hidup kami, tapi kami yakin bersama dengan Engkau kami tetap punya masa depan. Berkati kami sebagai remaja dan pemuda Tuhan. Apapun harapan dan cita-cita kami, apapun kerinduan kami di dalam Engkau, di dalam nama Yesus,
kami yakin Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk napas hidup. Terima kasih untuk segala hal baik yang telah Tuhan lakukan kepada kami. Tuhan telah memberikan kami banyak sekali orang-orang yang mencintai kami, orang tua kami, sahabat, saudara-saudari, orang-orang terdekat kami yang senantiasa boleh dihadirkan dalam hidup kami, mencintai kami, menyayangi kami. Izinkanlah kami boleh menjadi sumber kebahagiaan bagi mereka, ya Tuhan, agar hidup kami pun bermanfaat, agar hidup kami berguna. Seksi pelayanan remaja pemuda pun diberkati oleh Tuhan dalam setiap rencana, program, dan berbagai macam hal yang boleh mereka rindukan. Tuhan berkati, Tuhan bersama dengan mereka. Inilah harapan kami. Engkau melihat, mendengar setiap seruan doa anak-anak-Mu yang mencari Tuhan dalam setiap keadaan hidup mereka. Pakailah hidup kami ini sebagai alat di tangan-Mu selagi kami ada. Kami menutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan, yang kami ucap bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah renungkan kebenaran firman Tuhan, kita sudah berdoa, dan semoga damai sejahtera Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita. Shalom, Tuhan memberkati. Ini saatnya bagi kita untuk menyembahan. Namun sebelumnya saya akan membacakan nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus ayat yang ke-9 sampai ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau memberi kami kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan korban persembahan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami, dan kira persembahan ini dapat berguna untuk pekerjaan dan pelayanan nama Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan hari lepas hari sampai pada saat ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami ingin mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Semoga apa yang firman yang kami dengar,
dapat kami lakukan di hari lepas hari Tuhan. Sekarang Tuhan, hamba-Mu telah berdoa, hamba-hambamu telah menyampaikan firman Tuhan. Sekarang tugas Engkaulah untuk membimbing pemuda-pemudi yang ada di tempat ini Tuhan, supaya di hari lepas hari apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hanya kepadamu Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.